Sekarang kamu punya tongkat, ya ampun, kamu tidak punya. Anda ingin mendapatkannya. Namun begitu Anda memiliki tongkat, ada banyak cara untuk menggunakannya. Tentu saja kita bisa menggunakan air dan meminum airnya. Itu mudah. Tapi Anda juga bisa menggunakan air yang masuk ke dalam bunga. Sekarang, cerita favoritku tentang bunga adalah bunga lilac. Saya suka bunga lilac, tetapi setelah Anda memotongnya, mungkin hanya bertahan 24 jam. Jadi saya mengambil sejumlah besar, memasukkannya ke dalam vas besar, memasukkannya ke dalam air tongkat, mengganti air setiap hari selama minggu pertama. Lalu saya menjadi malas dan tidak mengubahnya setiap hari. Tapi tahukah Anda berapa lama bunga lilac itu tetap segar? Batang terakhir mulai layu pada hari ke-22. Ya ampun, jika hal itu bisa terjadi pada bunga, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita? Tapi itu tidak berhenti pada bunga. Mari kita lihat sayurannya. Ya, wortel. Keduanya adalah wortel organik dari Costco dan inilah yang saya lakukan dan hanya mengirisnya dan jelas membersihkannya, mengupasnya, mengirisnya, mengeringkannya dan seperti inilah penampakannya sekitar 3 bulan kemudian. Setelah saya memilikinya, saya hanya mencoba dan bereksperimen. Jadi begitu saya kupas dan bersihkan, saya masukkan saja ke dalam air, rendam dalam air selama kurang lebih 10 menit, iris, keringkan, semua prosesnya sama. Dan mereka keluar dan saya pergi, ya ampun, ini bersemangat. Menurutku yang lain tidak begitu bersemangat, jadi aku membandingkannya. Perbedaan besar. Jadi sudah sangat umum sekarang di rumah keluarga Townsley kita ingin menaruh air pada buah-buahan dan sayur-sayuran, tanaman kita, bunga kita. Karena ia melakukan beberapa hal ajaib dan membiarkan segala sesuatunya bertahan lebih lama, itu tidak bertahan lama. Hal lain yang pernah dilakukan orang-orang terutama jika mereka mengalami kemacetan di area perut atau paru-paru adalah Anda bisa mengambil handuk atau Anda bisa menggunakan handuk tangan, dan ini adalah handuk tangan. Anda dapat mengambil kain lap, mencelupkannya ke dalam air yang diberi tongkat, menaruhnya di sini atau kain lap di sini, lalu mengoleskannya di atas kelembapan tersebut. Sungguh menakjubkan betapa daya tembusnya lebih besar dan lebih mudah untuk menangani panas yang keluar dari tongkatnya. Jadi saya menyebutnya paket air. Ini adalah contoh dari paket minyak jarak lama, yang memang bagus, tetapi ini benar-benar mengalirkan hidrasi ke berbagai bagian tubuh. Hal lain yang kami temukan adalah orang bisa berendam. Tidak hanya melakukan mandi garam Epsom di mana Anda memasukkan garam Epsom ke dalam air mandi, rendam air sebelum Anda masuk lagi hanya 1 hingga 2 menit. Itu memungkinkan semua hidrasi dan manfaat terahertz menyebar ke seluruh tubuh Anda. Namun jika bak mandi tidak mudah bagi Anda bisa mengambil wadah dan berendam. Ya, rendam kaki Anda dengan sedikit garam Epsom. Air yang mengembara, kuat. Perbedaannya bisa terjadi pada kaki bengkak. Saya punya klien yang menyentuh panci panggangan dan dia kemudian memasukkannya ke dalam air biasa. Itu melepuh. Dia bilang, bolehkah aku menggunakan tongkat itu? Dan saya berkata, tidak, Anda tidak memerlukan lebih banyak panas untuk luka bakar. Tapi yang saya sarankan adalah dia merendam tangannya di air tongkat dan saya menyarankan lavender. Dia tidak punya, jadi dia menggunakan kemenyan. Biarkan tangannya direndam dalam air yang diberi kemenyan. Saya pikir itu sekitar 8 menit. Dia mungkin melakukannya 2 kali keesokan paginya. Semua lepuhnya hilang, semua rasa sakitnya hilang. Tangannya telah sembuh. Jadi memiliki tongkat sihir adalah kesempatan untuk bermain. Air yang mengalir dapat digunakan dengan banyak cara. Ini sangat mudah. Ini sangat menyenangkan. Mainkan dan setelah Anda menemukan cara baru untuk menggunakan air yang dituju, kirimkan pesan kepada kami.